Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad dari kelompok 5. Ingin presentasikan perancangan sistem informasi penjualan makanan dan minuman kita kantin pada SMP Alisan Bogor. Di sini kelompok 5 beranggotakan Adil Marsya, Adi Kalam Danisa, Isa Fahri Sultit, Fauzan Rashid, Heludin Arif Anwarudin, dan Sultan Muhammad. Oke, penjelasan pertama akan dibacakan pembaca pertama. Halo, perkenalkan saya Alden Dinosya. Pembaca pertama. Penjelasan. Kantin adalah suatu ruang atau bangunan yang berada di sekolah maupun perguruan tinggi atau tempat umum lainnya, di mana menyediakan makanan pilihan yang dilayani oleh petugas kantin. Kita kantin merupakan salah satu bisnis di bidang kuliner dan tempat bagi anak sekolah bersantai di area sekolah yang selama ini menggunakan cara manual untuk pemesanan, pembayaran, dan pembukuannya. Hal bersifat manual dan kurang praktis tersebut bisa digantikan dengan sebuah teknologi yang membantu percatatan pembukuan, pemesanan, dan pembayaran sehingga data yang didapatkan menjadi lebih akurat. Permasalahan yang ada pada kantin SMP Al Ihsan yaitu masih menggunakan cara manual dalam proses pemesanan, pembayaran, dan pencatatan dokumen pemasukan dan pengeluarannya, sehingga cara memperoleh data hasil penjualan menjadi kurang efisien. Sebagai contoh, saat tutup buku pencatatan, pemasukan kurang rapi, memerlukan waktu yang lama dan ada kemungkinan buku catatan tersebut hilang. Laporan keuangan akan terhambat jika masih dilakukan dengan cara itu. Permasalahan lain yaitu antrian yang membludak pada saat jam istirahat akan merepotkan penjaga kantin. Solusi. Di era globalisasi seperti sekarang, kebanyakan siswa atau masyarakat rata-rata sudah memiliki gadget dan menyimpan uang cashless. Maka penggunaan sistem berbasis web ini akan menjadi lebih efektif. Maka dari itu kami ingin membuatkan suatu sistem di mana sistem tersebut dipusatkan pada pengelola kantin yang nantinya laporan keuangan dan pelayanan kantin akan lebih efisien dan akan lebih mempermudah penjaga, pembeli, dan melakukan transaksi tersebut. Deskripsi service. Sistem yang akan kami buat adalah sistem penjualan makanan dan minuman dengan menggunakan platform website. Sistem ini menggunakan penyimpanan lokal untuk menyimpan data transaksi. Sistem ini dibuat khusus untuk meningkatkan efisien dan keakuratan bagi pelayan kantin SMP Al Ihsan. Perencanaan aktivitas secara global. Analisa desain sistem, user interface desain, membuat sistem, pengujian sistem, pengamanan sistem, implementasi, memelihara dan menjaga sistem agar tetap optimal dan berjalan dengan baik secara berkala. Pembaca berikutnya akan dibacakan oleh Koerudin Anwarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirjen Arif Anwarudin. Pembaca kedua akan menjelaskan tentang keuntungan yang diharapkan. Sistem kita kantin dengan platform website diharapkan memiliki keuntungan sebagai berikut. Memudahkan para konsumen dalam memesan makanan hanya dalam ponsel. Proses pemesanan dan pembayaran menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Catatan laporan keuangan lebih cepat dan lebih mudah. Meningkatkan kinerja pelayanan kantin. Meningkatkan rasa kenyamanan bagi pelanggan dan pengelola kantin. Maksimalkan penggunaan teknologi. Di sini ada perencanaan aktivitas secara global. Ada keterangan jumlah hari dan biaya. Yang pertama, ada analisis desain sistem. Kita memerlukan 60 hari dengan biaya 15 juta. User invariant design, kita membutuhkan 30 hari dengan biaya 10 juta. Yang ketiga, ada pembuatan sistem. Kita memerlukan untuk pembuatan itu 30 hari dengan biaya 15 juta. Pengujian sistem, kita membutuhkan 10 hari, memerlukan biaya 3 juta. Pengamanan sistem, kita memerlukan cuma 1 hari dengan biaya 3 juta. Implementasi, kita memerlukan 7 hari dengan biaya 5 juta. Pemeliharaan sistem, kita memerlukan 2 hari, terus biayanya 3 juta. Biaya terduga mungkin kita memerlukan 3 juta. Jadi total hari yang kita perlukan itu sebanyak
140 hari dengan total biaya 57 juta. Nah, kita berlanjut ke sejarah perusahaan. Berhubung kita riset di SMP, jadi kita itu di sekolahan bukan perusahaan sebenarnya. Nah, SMP Alisan yang didirikan pada tahun 2000 yang pada awalnya berdiri masih menginduk ke SLTP, jadi sekolah tingkat SMP juga, untuk izin operasional yang tepatnya masih menggunakan menumpang ke SD dan Bakti, jadi SD yang masih tetanggaan. Setelah tahun ketiga, karena SD tempat yang ditumpangi ada rencana pembenahan dan kemungkinan tidak ada izin lagi penggunaan sarana dan prasarana SD tersebut, maka pindahlah ke emperan masjid. Dan berkat tambahan bantuan pemerintah, sekarang sudah memiliki 14 ruangan. Nah, alamat SMP Alisan itu ada di Jalan Raya Cengal Agropolitan, KM 2,5, Kampung Kebon Teh, RT 04, RW 05, RW 06, Desa Karaca, Kecamatan Luliang, Kabupaten Bogor. Itu berdasarkan SK pendiri sekolah, yaitu 19B strip B strip Alisan strip 1X strip 2001, dan SK izin operasional itu 421 strip 2601 strip Dikti 2002. Nah, visi misi dari SMP Alisan itu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa serta disiplin dan terampil dalam pembelajaran. Nah, misinya salah satunya membiasakan peserta didik dalam kegiatan keagamaan, menciptakan lingkungan yang kondusif dan disiplin dalam proses belajar, dan sebagainya. Nah, ini adalah struktur organisasinya, bisa dilihat sendiri. Struktur organisasinya ada ketua yayasan, ada dinas pendidikan, ada kepala sekolah, ada komite, ada ketenagakerjaan, pembantu kepala sekolah, wali kelas, dan siswa. Nah, di sini kita ada proses bisnis. Nah, proses bisnis itu pertama ada order pemesanan. Nah, di kantin Alisan itu proses bisnisnya masih manual. Jadi pelanggan atau siswa akan mengambil makanan dan minuman secara manual sesuai barang yang tersedia. Nah, pengelolaan pesanan yang sudah dipesan akan dicek oleh penjaga kantin. Setelah selesai, pesanan tersebut akan diberikan kepada pelanggan. Nah, pembayarannya itu masih secara tunai langsung ke penjaga kantin. Nah, laporan penjualnya itu masih berbentuk manual, masih dicatat sendiri, masih bentuk catatan manual oleh pengelola kantin, terus dilaporkan ke pihak sekolah. Nah, untuk berikutnya ada activity diagram yang akan menjelaskan sebuah activity diagram. Sebelumnya, untuk penjelasan activity diagram adalah mengenalkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh orang. Oke, di sini ada activity diagram kantin. Di sini ada 3 tabel, yaitu ada laporan pelanggan siswa, pembayaran, dan laporan penjualan. Untuk yang pertama, untuk mulai yaitu start, lalu ke pelanggan datang ke kantin. Yang kedua itu memilih menu makanan dan minuman yang tersedia. Terus untuk selanjutnya ke menu yang sudah dipilih diserahkan ke penjaga kantin, kemudian pesanan akan diproses. Lalu dengan ditandai oleh flow final yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan. Aliran akhir atau final flow mengakhiri aliran yang dilampirkan. Kemudian ke pembayaran, yaitu penjaga kantin akan menghitung makanan dan minuman sesuai dengan harga. Dan selanjutnya, yaitu penjaga kantin akan memberitahu total harga yang harus dibayar pelanggan. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran secara tunai. Di sini ada 2 aktivitas, yaitu untuk kembalian. Untuk yang kembalian dia akan langsung ke penjaga kantin akan memberikan kembalian. Terus yang kedua yang tidak, yaitu langsung selesai. Selesai itu langsung ke laporan penjualan. Laporan penjualan yaitu ada penjaga kantin mencatat laporan uang masuk dari penjualan. Kemudian penjaga kantin akan memberikan laporan secara manual ke pengelola kantin. Terus
Yang terakhir yaitu pengelola kantin atau menerima laporan. Oke, sekian dari saya untuk menjelaskan aktivitas diagram. Saya Fauzan Rasid. Pembacaan keempat akan membacakan spesifikasi dokumen masukan. Menu pemesanan. Nama dokumen menu pemesanan fungsi digunakan untuk memilih menu, sumber bagian transaksi, tujuan pelanggan, media atas, jumlah satu, frekuensi setiap pembelian makanan, bentuk lampiran A1. Spesifikasi dokumen keluaran. Pembayaran. Nama dokumen pembayaran. Fungsi digunakan sebagai alat transaksi, sumber bagian transaksi, tujuan pelanggan, media atas, jumlah satu, frekuensi setiap pembelian makanan, bentuk lampiran B1. Selanjutnya, analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan adalah kebutuhan yang dibutuhkan dalam perancangan sistem yang dirancang oleh penulis. Analisa kebutuhan ini diperlukan dalam merancang sistem usulan ini dan kebutuhan pengguna sistem ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Horizon. Nah, di sini adalah kebutuhan pengguna sama kebutuhan sistem pengguna. Kita mulai dari kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan adalah kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan sistem yang dirancang oleh penulis. Analisis kebutuhan ini diperlukan dalam merancang sistem usulan dan kebutuhan pengguna sistem ini. Kebutuhan pengguna dalam perancangan ini terbagi menjadi kebutuhan user, mitra, dan admin. Kita lanjut ke kebutuhan sistem pengguna. Nah, sistem menampilkan halaman login yang dapat diakses oleh user, mitra, dan admin dengan menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Sistem menampilkan menu makanan dan detail produk. Sistem menyediakan formulir pemesanan yang berisi jumlah makanan, pilihan metode pembayaran, dan mengambil makanan di tempat setelah membayar dan memesan. Untuk berikutnya akan dijelaskan mengenai use case diagram. Use case diagram. Use case adalah urutan transaksi dari aktor pada sistem. Di sini saya akan membacakan diagram. Customer login, admin login, email dan password dimasukkan. Customer masukkan ke menu makanan. Jumlah input pemesanan order. Admin menginput menu data makanan menu manajemen, menu transaksi. Terus ke edit profile, input simpan, ke my profile, logout. Deskripsi use case customer, use case name, customer, recruitment, customer, goal, customer masuk sistem, precondition, customer memasukkan email dan password, post condition, customer berhasil login, violate any condition, customer berhasil login. Deskripsi use case customer, use case name, customer, requirement, customer, goal, customer masuk sistem, precondition, customer memasukkan email dan password, post condition, customer berhasil login, violate any condition, customer tidak masuk sistem. Primary actor, customer, main flow or basic path, customer membuka login dan masuk halaman utama. Alternative flow or varian A.1 sistem menampilkan halaman utama. Invariant B.1 customer login, B.2 customer menginputkan email dan password, B.3 customer berhasil login, B.4 sistem menampilkan halaman utama, B.5 customer mengambil makanan, B.6 customer menginput jumlah pesanan, B.7 customer mengubah profil jika diperlukan, B.8 customer melakukan logout akun jika orderan sudah selesai, B.9 customer keluar dari sistem. Deskripsi use case admin, use case name, admin, recruitment, admin, goal, admin masuk sistem, precondition, admin memasukkan email dan password, post condition, admin berhasil login, violate and condition, admin tidak masuk sistem, primary actor, admin, main flow or basic path, admin membuka login dan masuk halaman utama. Alternative flow or varian A.1 sistem menampilkan halaman utama, invariant B.1 admin login, B.2 admin menginputkan email dan password, B.3 admin berhasil login, B.4 sistem menampilkan halaman utama, B.5 admin mengelola data makanan or menu food, B.6 admin mengelola data menu manajemen, B.7 admin mengelola data transaksi, B.8 admin mengubah profil jika diperlukan, B.9 admin melakukan logout dan keluar dari sistem. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara. Saya Zara Manisa akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD.
ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD itu mempunyai entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Tahapan merancang ERD. 1. Menentukan entitas, contohnya seperti pembeli, penjual, dan barang. Yang kedua, menentukan atribut termasuk atribut kunci, ada nama, ID, dan sebagainya. Yang ketiga, identifikasi relasi. ERD itu wajib memiliki relasi. Yang keempat, menentukan kardinalitas. Kardinalitas itu ada 3, seperti one to one, many to many, one to many. Syarat kardinalitas itu adalah adanya relasi. Kita kantin merupakan aktivitas menjual makanan dan minuman. Aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu mitra dan user atau pelanggan. Saya akan menjelaskan ERD kita kantin. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan memiliki atribut ID, ID user, nama user. Satu pelanggan dapat melihat beberapa produk yang ada atributnya, yaitu ID produk, nama produk, harga produk, ID mitra, nama mitra, gambar mitra, deskripsi, jenis produk, rating, terjual, dan tanggal input. Lalu di sini ada mitra. Mitra menyimpan data produk, jadi banyaknya mitra dapat menyimpan banyak produk. Atribut mitra ada ID penjual, nama penjual, email penjual, password, nomor HP, gambar, tanggal input, saldo, dan is aktif. Lalu pelanggan setelah melihat produk bisa melakukan pemesanan. Jadi satu pelanggan dapat melakukan banyaknya pesanan. Atribut pesanan itu ada ID, ID user, ID produk, nama produk, ID penjual, harga produk, jumlah produk, tanggal input, pesan, dan status pesanan. Setelah melakukan pemesanan, pelanggan dapat melakukan transaksi. Jadi banyaknya pesanan hanya dapat dilakukan satu transaksi. Dan transaksi itu atributnya ada ID produk, nama produk, ID penjual, nama pembeli, kode pembayaran, metode bayar, jumlah produk, dan harga produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah LRS, yaitu Logika Relation Structure. Sebelumnya, LRS itu apa sih? LRS adalah representasi dari struktur record. Ada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key. Oke, di sini ada beberapa tabel. Atribut user, produk, mitra, keranjang, transaksi, user menu, user role, user akses menu, dan user sub menu. Untuk di sini untuk user di atribut ini adalah ada ID, yaitu sebagai primary key untuk kesambung ke keranjang di primary key juga. Dan untuk selanjutnya yaitu untuk produk, di sini primary key-nya ada di ID produk, sedangkan untuk ke keranjang ID produknya disimbolkan sebagai foreign key. Oke, untuk yang selanjutnya untuk mitra di sini ada penjual sebagai primary key dan kesambung untuk ke keranjangnya ID penjual di sini sebagai foreign key. Untuk selanjutnya di keranjang ID produk foreign key akan kesambung ke transaksi di ID produk juga, yaitu dengan disimbolkan foreign key juga. Dan untuk di transaksi ID penjual, foreign key akan tersambung ke keranjang, yaitu ID penjual juga dengan simbol foreign key. Oke, untuk selanjutnya di ID user, primary key akan kesambung ke 3 user, yaitu user menu, user role, dan user akses menu, dan user sub menu. Oke, segitu saja dari saya. Untuk dalam menjelaskan LRS akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya spesifikasi file. Membuat database membutuhkan spesifikasi file yang diperlukan untuk membangun database tersebut. Spesifikasi file yang kami buat diantaranya spesifikasi file keranjang, spesifikasi file mitra, spesifikasi file produk, spesifikasi file transaksi, spesifikasi file user, spesifikasi user akses menu, spesifikasi user menu, spesifikasi user role,
spesifikasi user submenu. Untuk sendiri, spesifikasi file sendiri yaitu menjelaskan tentang file atau tabel yang terbentuk dari transformasi IRD dan atau file-file penunjang untuk web. File-file ini tersimpan pada nama database dengan parameter-parameter yang telah ditentukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari spesifikasi file yang kita buat, yaitu spesifikasi file keranjang. Yang pertama, nama file sendiri yaitu keranjang, akronimnya keranjang .myd. Fungsinya itu untuk menyimpan data keranjang. Organisasi file yaitu index.pl. Tipe filenya file master, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 485 BT, file key-nya ID, softwarenya MySQL. Untuk tabel di sini spesifikasi file keranjang yaitu ada elemen data pertama yaitu ID, akronimnya ID, tipenya int, ukuran 11, keterangannya yaitu primary-key. Untuk kedua, elemen data ID user, akronim ID underscore user, tipenya int, ukuran 11. Yang ketiga, yaitu elemen data nama user, akronimnya nama underscore user, tipenya varchar, ukuran 100. Yang keempat, elemen data ID produk, akronimnya ID underscore produk, tipenya int, ukuran 11. Yang kelima, elemen data nama produk, akronimnya nama underscore produk, tipenya varchar, ukuran 40. Yang keenam, elemen data ID penjual, akronimnya ID underscore penjual, tipenya int, ukuran 5. Yang ketujuh yaitu elemen data nama penjual, akronimnya nama underscore penjual, tipenya varchar, ukuran 40. Yang ke-8, elemen data harga produk, akronimnya harga underscore produk, tipenya int, ukuran 40. Yang ke-9, elemen data jumlah produk, akronimnya jumlah underscore produk, tipenya int, ukurannya 11. Elemen data yang ke-10 yaitu tanggal input, akronimnya tanggal underscore input, tipenya int, ukuran 11. Yang ke-11 yaitu elemen data status, akronimnya status, tipenya varchar, ukurannya 15. Yang ke-12 elemen data pesan, akronimnya pesan, tipe varchar, ukuran 150. Yang ke-13 elemen data status pesanan, akronimnya status underscore pesan, tipenya varchar dan ukuran 40. Oke, sekian dari saya untuk menjelaskan spesifikasi file. Untuk selanjutnya, oleh teman saya. Selanjutnya, struktur kode. Kode digunakan untuk mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan untuk mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Kode dapat berupa kumpulan angka, huruf, dan karakter khusus. Terdapat struktur kode untuk pembuatan primary key. Di antaranya struktur kode ID user, nama barang. Berikut struktur kode masing-masing primary key. Struktur kode ID user. Keterangannya XX untuk kode user, 000 untuk nama user. XX untuk kode penjual dan 000 untuk nomor user penjual. Lalu struktur kode nama barang. Di sini ada MTG 001. Maksudnya M untuk kategori adalah makanan, TG untuk nama makanan adalah toge goreng. 001 untuk nama bobot makanan adalah 1. Selanjutnya MS 0003, maksudnya keterangannya M untuk kategori makanan adalah somai. 0003 untuk nama bobot makanan. Bahkan saya Sultan ingin menjelaskan desain antarmuka. Yang pertama adalah tampilan login. Tampilan login bisa diakses oleh 3 akun, yaitu akun admin, user, dan mitra. Lalu ketika akun tersebut bisa login menggunakan akun email dan masuk ke data. Lalu ini adalah halaman My Profile yang menginformasikan tentang nama, email, saldo, dan juga foto profil dari usernya. Lalu ada halaman Edit Profile. Di sini user bisa mengubah foto profilnya. Lalu di sini ada halaman keranjang. Halaman keranjang ini menampilkan beberapa item yang telah ditambahkan keranjang. Lalu ada halaman riwayat history dari pembayaran. Dan ini adalah halaman menu makanan dari kita kantin. Dan ini adalah minumannya. Ketika user mengklik item, maka akan
di bawah halaman detail produk. Di sini menginformasikan gambar detailnya, nama itemnya, harganya, rating, lalu berapa itemnya sudah terjual, dan deskripsinya. Ketika user mengklik tambah keranjang, maka akan muncul pop-up seperti ini. User diharuskan mengisi quantity dan deskripsi. Setelah mengklik tambah, user akan dibawa ke halaman My Cart, dan produk tadi yang ditambah keranjang sudah masuk di halaman My Cart. Lalu ketika klik bayar, maka user bisa memilih metode pembayarannya melalui cash atau metode pembayaran lain yang sudah disediakan oleh sistem. Setelah bayar, maka akan muncul di halaman log activity. Dan kita melihat detail pembayarannya. Di sini menginformasikan tentang apa item yang dibeli, nama tokonya, kode pembayaran, tanggal kapan dibeli, jumlah kuantitinya, harganya, dan metode pembayarannya. Di sini statusnya sudah bayar, tapi pesanannya dalam proses. Ketika ingin mencetak struk, maka akan tampil seperti ini. Dan ketika sudah mencetak, akan muncul halaman cetak struk. Struktur navigasi, diagram struktur navigasi, login ke home, tampilan menu, detail produk, keranjang pembayaran, cetak pembayaran. Lalu ini adalah pembuatan kode program, script program pada halaman view login. Di sini saya menggunakan background URL dan juga framework Bootstrap. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dengan adanya website, kita kantin ini dapat mengelola pemesanan, data laporan penjualan, data menu menjadi lebih efektif. Serta dengan website ini diharapkan dapat mempermudah penjaga dan mengelola kantin dalam mengelola kantin. Saran, sistem informasi yang harus dibangun dapat terus dikembangkan sehingga informasi yang disajikan semakin lengkap dan lebih mempermudah pengguna. Lalu untuk mendukung kelancaran dari situs ini diperlukan pemeliharaan berkala. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.